ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalatin finnar. Amma ba'd, ikhwah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung membahas apa yang selayaknya kita bahas di pengajian ini, yaitu hadis ke-7 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Disebutkan di sini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Maka qulna liman ya Rasulullah, maka kami yaitu para sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Maka beliau kemudian menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nasihat itu adalah untuk lillah, untuk Allah, kemudian wali kitabih, untuk kitabullah, wali rasulih, untuk rasulnya Allah Ta'ala, wali a'immatil muslimin, untuk para imam kaum muslimin, wa ammatihim, dan keumuman kaum muslimin. Ammatihim yaitu ammatil muslimin, awamnya orang-orang muslim, bukan pejabat, bukan pula ulama, yaitu seperti kita. Kita termasuk ammatil muslimin. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang sangat agung, mencakup bahkan keseluruhan masalah agama kembali kepada an-nasihah. Karena Rasulullah SAW mensinonimkan atau mendefinisikan agama sebagai nasihat. Maka berarti segala permasalahan agama itu mengandung apa yang disebut nasihah. Walaupun di benak kita mungkin ketika mendengar nasihat itu terbatas pada mau'izah, penganjuran atau pelarangan. Padahal nasihah itu jauh lebih luas daripada apa yang menjadi kebiasaan di bahasa kita, nasihati. Saya menasihati gitu. Memberi wejangan. Enggak sebatas itu. Ternyata nasihat adalah agama ini seluruhnya, itu nasihat. Ya. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Ad-din, agama. Ya. Din ya. Bukan kita membahas lafal agama ya, bukan, tapi din. Dalam Al-Quran ada dua makna. Ini yang perlu diperhatikan. Din dalam Al-Quran ada dua makna. Makna pertama adalah al-amal. Makna kedua adalah al-jaza. Makna pertama, din, maknanya adalah amalan, al-amal. Makna din yang kedua yaitu al-jaza. Jaza artinya apa? Hal jazaul ihsan ila ihsan. Balasan, ganjaran.
balasan, jaza. Ya. Dan Anda mengajak antum ikhwan, Anda butuh 2 orang. Afwan, Anda butuh 4 orang. Untuk menyebutkan tafadhol masing-masing butuh 4 orang. 2 pertama menyebutkan dalam ayat Al-Quran mana din yang maknanya agama. Maknanya agama maksudnya amalan. Agama ini amalan maksudnya. Dan yang 2 terakhir, din dalam Al-Quran yang maknanya jaza, balasan. Sok, silakan. Siapa yang mau mencontohkan? 4 orang dulu. Atau tunjuk tangan 4 orang sekarang. Gak ada. Atau anak kasih Sennheiser kalau bisa ya mau. Anak kasih pegang. Ada absen gak? Absen, ada. Apa? 1, 2, 3 lagi. Anak butuh 3 orang. 2 lagi, tafadhal. Yang 4 nih butuh 2 lagi. Yang 2 nunjuk lagi, insya Allah dia boleh bekerja di perusahaan Taifah. Tafadhal. 2 lagi. Tafadhal. 3, 1 lagi. 1 lagi. Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa, inti nunjuk dulu, berani dulu. Berani bukan karena benar, berani karena nekat. Ayo. Tafadhal, 1 lagi orang. Atau 1 terakhir nanti mungkin masih mikir-mikir setelah ini. Tapi pertama, fadhal, siapa tadi? Apa coba? Din. Wa raditu lakumul islama dina, yaitu jaza menurut Anda. Dan saya ridha. Di sini Allah Ta'ala mengatakan wa raditu lakumul islam, dan aku ridhoi Islam sebagai ganjaran buat kalian. Apakah itu sahih? Sahih enggak? Din di wa raditu lakumul islam dina. Din di sini artinya ganjaran, apakah benar? Siapa beliau namanya? Pak Eko. Pak Eka. Apakah benar itu Pak Eka? Wa raditu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-yawma pada berarti kok bisa ada bahasa Arabnya tuh? Baca di mana itu sampean? Masya Allah. Syarah Utsaiminnya mana nih? Arba'in Nawawi. Iya nih ada. Salah baca. Udah nyontek salah baca, Masya Allah. Jazakallah khair. Berarti wa raditu lakumul islam dina. Din di sini agama. Agama itu amal gitu maksudnya. Maksudnya agama itu amal, ikhwan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan kalian agama kalian. Maksudnya aku sempurnakan amalan kalian. Agama di sini isinya adalah amalan. Jadi segala amalan dalam agama itu sudah Allah sempurnakan. Jadi enggak usah diada-adakan, enggak usah yang baru-baru. Itu makna dari din secara amal. Oke. Fadhal. Kayaknya bakal salah nih kayaknya. Mukhlishina lahuddina hunafa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Baik, apa artinya mukhlishina lahuddin? Menuluskan apa? Apa yang diikhlaskan? Ya, amalan atau ganjaran? Amalan. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk liya'budullaha, untuk menyembah Allah dan mensucikan, membersihkan, menuluskan untuk Allah, lahu, untuk Allah, din, itu amalan. Oke, sekarang dinul amal sudah dulunya. Anda pengen Syekh Wahyu yang maknanya jaza. Oke, Maliki Yaumiddin artinya
Dinul jaza. Ahsanta. Jazid. Ahsanta. Taib, siapa lagi? Satu lagi, ikhwan. Din maknanya ganjaran, jaza. Satu lagi. Nggak ada lagi nih. Nggak ada lagi di kitab. Nggak bisa ngelihat. Anak kasih kisi-kisi ya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Ara'aital ladzi. Itu kenapa antum yang ini? Kalau antum yang jawab, malah kameramen aneh yang jawab. Yang Taifah dong jawab. Gak apa-apa, antum diam dulu aja, biarin. Tapi udah ketahuan itu jawabannya itu. Ara'aital ladzi yukadzibu. Gimana surat Al-Ma'un ya? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Sebagian menerjemahkan, lihatlah, ara'aita, bagaimana pendapatmu, atau kamu lihatlah orang yang mendustakan apa? Agama. Enggak. Maksudnya yukadzibu biyaumiddin adalah ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Ada juga ayat lain yukadzibuna biyaumiddin. Ini maksudnya bukan mendustakan agama. Maksudnya mendustakan apa? Hari kiamat. Kayak Maliki Yaumiddin. Ad-din di sini maknanya al-jaza, yaitu hari pembalasan. Begitu, ikhwan, ya. Maka din di dunia ini adalah amalan. Din di akhirat adalah balasan. Paham? Din di dunia ini adalah agama. Din di akhirat adalah balasan terhadap bagaimana keberagamaan kita selama di dunia. Taib, jadi ad-din an-nasihah. Ketika kita sudah tahu makna din, ada dua kemungkinan. Imma maknanya amalan atau agama, imma maknanya balasan atau akhirat. Maka lafal ad-dinun nasihah artinya apa? Agama adalah nasihat atau pembalasan adalah nasihat? Maknanya apa, ikhwan? Ad-dinu an-nasihah. Maknanya apa? Agama adalah nasihat atau pembalasan adalah nasihat? Mana yang benar? Hai ya, ikhwan. Anda capek-capek ngebut di sini ngeliat patung? Nah, selain antum, mana pengen yang lain pada aktif? Ayo, fadhal. Agama adalah nasihat atau pembalasan adalah nasihat artinya, ikhwan? Ayo, ajibu, jawablah. Jangan mematung. Jangan pura-pura nunduk, jangan pura-pura nulis. Jawab aja, jangan nyuruh antum jawab, bukan nyuruh antum nulis. Agama adalah nasihat. Nah, berarti di sini kita perlu juga memahami suatu istilah. Baik dalam syar'i atau Arabi. Suatu istilah didudukkan pada konteksnya. Kadang kalau misalnya kita bilang ad-dinun nasihah, pembalasan adalah nasihat. Pembalasan adalah nasihat. Itu enggak relevan. Berarti pembalasan adalah nasihat. Untuk siapa ya Rasulullah? Pembalasan untuk Allah, pembalasan untuk Rasulullah kan? Enggak. Ya, jadi agama secara komplit, amalan seluruh secara komplit adalah nasihat. Nah, kemudian jadi nasihat di sini maknanya adalah ada beragam makna nasihat secara global betul-betul. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan nasihat adalah ikhlasus syai'. Ikhlasus syai' yaitu mensucikan sesuatu, itu nasihat. Mensucikan sesuatu atau menjadikan sesuatu itu murni, memurnikan sesuatu, nasihat. Agama adalah pemurnian amal. Tapi pemurnian amal untuk apa ya Rasulullah? Pemurnian amal untuk Allah, pemurnian amal untuk Rasulullah,
pemurnian amal untuk kitabnya, kemudian pemurnian amal untuk para imam kaum muslimin, pemurnian amal untuk keumuman kaum muslimin. Ya. Maksudnya pemurnian apa? Pemurnian di sini betul-betul merealisasikan din, agama sesuai dengan kebagaimanaan yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Maka seseorang ketika membuat pelanggaran dalam beragama, berarti dia belum melakukan keagamaan yang baik atau belum melakukan pemurnian pengamalan yang baik. Karena masih ada pelanggaran. Begitu. Nah, kita mulai rinci satu persatu ya, ikhwan. Yang pertama lillah. Nasihat untuk Allah, pemurnian amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahwa saya nasihat lillah mengandung dua unsur. Pertama, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Itu yang paling asas dari semua amalan. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Orang itu banyak yang menganggap bahwa ikhlas itu sebatas tulus, ikhwan. Ikhlas kepada Allah itu sebatas tulus. Kalau cuman modal tulus gak cukup, ikhwan. Harus modal ilmu dan anti syirik. Tidak berbuat syirik. Seseorang misalnya dia minta pada Allah tapi melalui kuburan keramat, kuburan wali yang berkaromah, bertuah, dengan alasan minta Allah melalui ini wasilah atau wasitah mayit yang saleh ini di kuburnya, sampai dia nangis-nangis di depan kuburannya. Kira-kira ada nggak yang seperti itu, kan? Ada, banyak. Bahkan lebih khusyuk berdoa di kuburan dibandingkan di masjid, rumah Allah. Dan kuburan ini rumah siapa? Rumah mayit. Bahkan kadang-kadang rumah jin. Ya, jin kuburan. Maka dia merasa tulus meminta kepada Allah melalui mayit. Taib. Apakah ini ikhlas? Orang-orang anggap ikhlas, ikhwan. Melihat di apanya? Melihat di air matanya. Melihat di ketulusannya. Dan ini bukan ikhlas sama sekali. Ini syirik. Bahkan bisa menjadi syirik akbar. Ya. Jadi orang yang melakukan hal seperti ini tidak sedang berbuat ad-dinu nasihah. Bahkan melanggar poin terbesar dalam agama, yaitu poin tauhid dilanggar. Kata Nabi SAW apa? Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika minta sama Allah. Jika minta tolong sama Allah Ta'ala. Jangan kepada yang gaib selain Allah. Di antara mayit yang sudah wafat itu gaib. Maka bisa terjadi syirik. Bertentangan dengan prinsip Islam. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka katakan bahwasanya aku dekat, Allah dekat, Maha dekat. Aku menjawab doanya pendoa jika dia berdoa padaku. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, maka astajib lakum. Aku akan perkenankan doa kalian. Lihat. Janji Allah. Ya. Maka betapa adanya orang terdistorsikan pemaknaan tulus dengan ikhlas secara syar'i, ikhwan. Yang namanya ikhlas dalam beragama, ikhlas dalam ibadah, yaitu hanya menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik dalam ibadahnya sama sekali. Tidak berbuat syirik, itu baru ikhlas. Ya. Kemudian ikhwan yang kedua. Yang kedua dari nasihat lillahi ta'ala.
yaitu mempersaksikan keesaan Allah Ta'ala. Ya, bersyahadah, mempersaksikan, aku bersaksi, ya, akan apa? Keesaan Allah, baik dari segi rububiyah, dari segi uluhiyah, atau dari segi asma wa sifat. Dari segi rububiyah, yaitu mengesahkan Allah, dari sisi bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan kita, memiliki kita, mengatur kita, itu hanya Allah Ta'ala. Kemudian mengesahkan Allah dari segi uluhiyah, peribadatan, bertauhid, tidak berbuat syirik. Kemudian mengesahkan Allah Ta'ala dari segi asma wa sifat, yaitu bahwasanya meyakini bahwasanya Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang mulia, yang terbaik, dan sifat-sifat yang tinggi, yang sempurna. Itu semua. Itu merupakan apa? Semua prinsip tauhid. Tauhid yaitu adalah ikhlas dan beribadah dan mempersaksikan akan keesaan Allah Ta'ala. Ya, baik. Kemudian yang kedua, setelah nasihat lillah, nasihat kepada apa? Li rasulih. Li kitabih. Nasihat li kitabih. Ya. Nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencakup apa? Mencakup pertama, membela kitab Allah. Ya, membela kitab Allah. Dan membela kitab Allah ini jangkauannya luas. Bidangnya luas, ikhwan. Di antara bentuk membela kitab Allah Ta'ala, di antara contohnya apa, ikhwan? Antum membiayai para hufaz, penghafal Al-Quran, supaya mereka hafal Al-Quran dan mengajarkannya. Itu termasuk membela kitab Allah. Sahih gak? Antum menghafal Al-Quran pun termasuk. Jangan cuman apa? Membela dari segi itu. Tapi antum lihat diri antum. Ya, jadi ketika antum menghafal Al-Quran, itu adalah step menuju pembelaan terhadap Al-Quran. Antum mempelajari tafsir Al-Quran, itu juga bisa menjadi step menuju, selangkah menuju apa? Membela Al-Quran. Karena bagaimana antum bisa membela sesuatu yang tidak antum kenal? Maka kenalilah Al-Quran. Tapi yang kedua, mempercayai kabar dalam Al-Quran sepenuhnya, tanpa keraguan. Mempercayai kabar dalam Al-Quran sepenuhnya, tanpa keraguan. Nggak boleh ragu. Total dalam mempercayainya. Kalau ternyata tidak masuk ke akal antum, ketahuilah itu masuk ke akal orang, manusia. Semua kabar dalam Al-Quran hak, benar. Kalaupun tidak masuk logika antum, kan antum terlalu sederhana logikanya. Ya. Seperti jin dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, mungkin tidak masuk ke logika sebagian pihak. Tapi itu disebabkan apa? Disebabkan rendahnya logika sebagian pihak tersebut. Yang sahih logikanya pasti mengamini bahwa saya itu mudah bagi Allah, ya enggak? Mudah bagi Allah. Seorang nabi dijadikan para jin itu patuh padanya, mudah bagi, gampang banget bagi Allah. Makhluk, semua makhluk Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga di antara cakupan atau domain nasihat li kitabillah, yaitu merealisasikan perintah Al-Quran dan menjauhi larangan dalam Al-Quran. Merealisasikan perintah dalam Al-Quran dan menjauhi larangan dalam Al-Quran. Jadi perlu diimtithal, direalisir, diwujudkan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Di antara perintah dalam Al-Quran, Pak Ikhwan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan siapa? Keluarga. Siapa keluarga ini? Ikhwan, kalau di Al-Quran, ahl itu ada beragam macam maknanya. Tapi biasa dalam ilmu syar'i ketika disebut ahluk, keluargamu, maksudnya di sinilah anak dan istri. Anak dan istri. Ya.
Maka ahl di sini anak dan istri. Jagalah diri kalian dan anak dan istri kalian dari api neraka. Ya. Jadi itu pesan buat orang tua dari dalam Al-Quran. Allah Ta'ala tidak memerintahkan ayah dan ibu untuk menyayangi anaknya. Ada nggak perintah? Nggak ada perintah untuk menyayangi anaknya. Tapi perintah untuk apa adanya? Jaga dari api neraka. Perintah untuk menafkahi mereka. Ya. Perintah untuk berbuat baik pada mereka. Iya ada. Tapi perintah untuk sayang pada anak ada nggak? Di Al-Quran. Perintah untuk sayang pada anak nggak ada. Karena sayang pada anak itu nggak perlu perintah. Ya nggak? Itu adalah fitrah. Betul nggak? Nah, ini anak saya sayang ada rasa pada anaknya sayang. Tapi kadar sayangnya manusia itu beda-beda. Sayang yang tertinggi adalah yang ketika seorang bapak menjaga istri dan anaknya dari neraka. Itu sayang yang paling tertinggi. Ya. Sayang yang paling tertinggi itu bukan antum menggelontorkan dana yang banyak untuk anak untuk dapat Camry, untuk dapat mobil sport, enggak. Tapi sayang yang paling tinggi seorang bapak adalah dia membimbing, mendidik anak dan istrinya supaya apa? Supaya apa ya? Selamat dari azab. Itu. Dan ketika antum menunaikan ku anfusakum wa ahlikum nar, berarti antum sedang melakukan nasihat terhadap kitab Allah, Al-Quran. Gitu. Jadi nasihat itu luas sekali, kawan. Kemudian di antara ini yang berapa ya? Yang keempat ya. Mengimani cakupan hukum dalam Al-Quran. Mengimani cakupan hukum dalam Al-Quran. Dan di antara bentuk mengimaninya, mengimani hukum dalam Al-Quran, di antara bentuknya adalah menganggap bahwasanya hukum dalam Al-Quran lebih baik daripada selainnya. Atau menganggap bahwasanya hukum syariat lebih baik daripada selainnya dari hukum buatan manusia. Bahkan yang mengatakan bahwasanya hukum buatan manusia, UUD dan semisalnya itu lebih afdal dari Al-Quran, maka dia kafir seketika. Dia kafir. Yang mengatakan begitu, kafir dia. Lulus menjadi orang kafir. Ya. Hati-hati itu. Ya. Kemudian, di antara nasihat terhadap kitab Allah yang kelima adalah mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamnya Allah. Dari segi huruf dan juga lafalnya. Dari segi huruf dan juga maknanya. Bahwa Al-Quran adalah kalamnya Allah. Allah berbicara. Al-Quran adalah kalam Allah, ini pembahasan ini panjang ya, kawan. Ya. Ini masalah akidah yang sebagian dari kaum muslimin menyimpang. Ya, jadi Al-Quran kalam Allah. Allah Ta'ala yatakallamu bih. Berbicara dengan Al-Quran. Baik. Kita menuju nasihat li Rasulillah. Nasihat untuk Rasulullah. Di antara bentuknya atau domainnya, cakupannya, yaitu yang pertama, ittiba', mengikuti Rasulullah SAW. Mengikuti Rasulullah SAW. Dari segi apa mengikuti Rasulullah? Dari segi akidah, dari segi ibadah, dan dari segi muamalah. Ya. Mengikuti Rasulullah dari segi apa? Akidah, dari segi ibadah, dan dari segi muamalah. Akidahnya harus sama dengan Rasulullah SAW. Harus. Kalau akidah ini nggak bisa ditolerir, ikhwan. Ya, nggak bisa ditolerir. Ya, nggak ada akidah keyakinan yang mustahab. Nggak. Harus sama. Ketika Rasulullah SAW bertanya pada seorang budak, Aina Allah, di manakah Allah? Budak itu menjawab apa? Fis sama, di atas langit maksudnya. Fi di sini maknanya ala.
Karena dalam bahasa Arab fi kadang-kadang bermakna apa? Ala, di atas. Contoh gimana ya kawan? Kata Allah Ta'ala, famshu atau fasiru fil ardi. Artinya apa? Maka jalanlah kalian di bumi. Jalannya di atas bumi atau di dalam bumi? Di atas. Maka fi di sini maknanya famshu ala manakibiha atau fasiru ala al-ard. Gitu ya. Kata budak tersebut fis sama. Fis sama di sini bukan berarti Allah Ta'ala di dalam langit, bukan. Tapi fi di sini maknanya ala. Dan itu ada dalam bahasa Arab memang kayak gitu. Dalam Al-Quran pun ada. Ya. Maka di atas langit. Dalam ayat Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy. Oke. Ini akidahnya siapa ya, kawan? Rasulullah SAW. Sahabat akidahnya ada yang mentakwil enggak? Ada yang bilang dari pasal, oh enggak Rasulullah, enggak kayak gitu, enggak gitu. Allah Ta'ala enggak di atas arsy, enggak di atas, enggak di bawah, enggak di tengah, enggak di samping, enggak di tengah. Allah ada tanpa arah, tanpa tempat, ya. Itu Pak Andik aja sampai garu-garu kepala baru dengar gitu. Ngapa ngomong kayak gitu? Kenapa? Rasulullah SAW ketika budak tersebut bilang fis sama, di atas langit, Rasulullah SAW mengikrarkannya, mentakrirnya. Berarti ini ada penyetujuan dari Rasulullah. Seandainya itu batil, maka pastilah Rasulullah SAW akan membelokkannya ke jalan yang benar dari jawaban itu. Ya. Alhamdulillah. Jadi perkataan fis sama di sini dari budak yang mau dimerdekakan itu. Ada seorang yang Allah sesatkan saat ini, dan semoga Allah beri hidayah, yang mengatakan bahwa itu kan karena sahabat budak tersebut dia IQ-nya rendah. Lihat tuh perkataan khabith dari seorang yang khabith. Perkataan menjijikan dari seorang yang menjijikan. Mengatakan bahwasanya itu ya karena sahabat tersebut karena budak maka IQ-nya rendah. Wallahi dia budak jauh lebih baik daripada si dokter yang khabith ini. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Kata Nabi SAW apa? La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Mengatakan bahwasanya sahabat yang budak ini adalah IQ-nya rendah, ini penghinaan bukan ya kawan? Coba kalau misalnya emak antum bilang tuh emak lu tuh bahlul tuh misalnya. Antum ngerasa marah padahal bahlul beneran gitu misalnya. Marah gak antum? Marah. Nah, ini sahabat Nabi SAW. Hatta dia seorang budak. Beliau seorang budak perempuan. Lihat bagaimana Bilal bin Rabah. Dan dia budak, tapi Allah tinggikan derajatnya sampai Rasulullah SAW mengatakan, aku diperlihatkan surga dan kemudian terdengar derap langkah sendalmu wahai Bilal. Ahlul jannah Bilal. Mantan budak. Siapa yang berani bilang bahwasanya ini IQ rendah? Kemudian Rasulullah SAW bilang, Aina Allah, di manakah Allah? Kata dia, fis sama, di atas langit. Kemudian dibilang oleh si dokter yang jahil murakkab ini, apa? IQ-nya rendah. Allah musta'an. Si khabith yang bilang IQ-nya sahabat ini rendah. Allah musta'an. Gimana ikhwan? Rasulullah SAW saja yang di hadapannya tidak mengatakan begitu. Mendiamkan, dan ini masalah akidah tentang Allah Ta'ala. Sekiranya ini bengkok jawabannya, pasti Rasulullah luruskan. Pasti tidak akan Rasulullah aminkan karena ini tentang Allah. Enggak? Gimana tuh ya? Lihat. Seorang kalau menyimpang seperti itu. Nah, akidah kita harus sama Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berakidah bahwasanya Allah fis sama, mengikrarkannya, Allah beristiwa di atas arsy, maka enggak usah antum buat kalimat macam-macam. Khalas, paten, udah selesai. Dan itu kembali kepada fitrah kita yang ingin ikut dengan Allah dan Rasulnya dalam masalah akidah. Kemudian ittiba dalam masalah apa? Masalah ibadah. Ikut dengan Rasulullah, jangan mengada-ngada. Tapi memang ada masalah ibadah yang sifatnya sunnah. Antum tidak melakukannya,
tapi antum meyakininya, itu nggak masalah. Misal sholat malam sunnah, maka yang malamnya tidak sholat malam, apakah mengikuti Rasul? Tidak mengikuti Rasul. Tapi di sini dia tidak diwajibkan. Maka dalam masalah ibadah ada sedikit kelonggaran. Tapi masalah akidah nggak bisa, harus sama dengan Rasulullah SAW. Masalah ibadah ada beberapa hal yang sedikit kelonggaran. Ada. Setelah antum tasyahud, kemudian salawat di tasyahud akhir, dianjurkan apa? Berdoa. Di antara doanya yang sesuai dengan sunnah apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan doa-doa lainnya ada maksuratnya. Tapi antum kemudian membuat doa, antum pakai bahasa Arab kalau bisa bahasa Arab, atau bahasa Indonesia kalau nggak bisa bahasa Arab. Menginginkan sesuatu, ya Allah berikanlah saya mobil yang mencukupi saya ya Allah. Dalam sholat antum dengan bahasa Indonesia karena nggak bisa bahasa Arab. Pertanyaan ana, sekarang antum sedang mengikuti Nabi SAW atau tidak? Silakan jawab. Oke, enggak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab karena antum bisa bahasa Arab. Allahumma a'tini sayyaratan takfini. Itu sebelum antum salam. Antum baca doa itu. Tapi pertanyaannya, apakah itu ittiba' mengikuti Nabi atau tidak mengikuti Nabi atau tidak sesuai dengan sunnah? Fadhal jawab. Ikut Nabi enggak? Dari sisi doanya, lafalnya. Terus kalau dari sisi apa? Kalau apa? Dari sisi doanya ngikutin, tapi dari sisi lafalnya tidak. Berarti intinya ngikutin Nabi SAW atau enggak? Enggak. Ngikutin, enggak. Ngikutin, enggak. Ikut-ikutan, enggak. Yang sahih masih mengikuti Nabi SAW karena Nabi SAW mengatakan apa? Silakan doa yang yu'jibuk, doa yang kamu sukai. Di sini Rasulullah membebaskan fadl doa apa, minta apa aja. Faham di sini, kawan? Tetap ikut Nabi gak tuh? Tetap ikut Nabi. Tetap mutabah. Maka berarti ketika antum minta sayyarah di dalam salat antum, apakah itu suatu kebaikan atau enggak? Oke, doa baik, tapi yang antum minta sekarang sayyarah. Dan sayyarah apa tadi artinya sayyarah, ikhwan? Mobil. Tapi mobil itu dunia atau akhirat? Dunia. Salat itu amalan akhirat atau amalan dunia? Akhirat. Pertanyaannya, apakah antum benar perbuatan antum minta sama Allah? Apa tadi? Mobil pas lagi salat? Jawabannya apa? Baik atau tidak? Fadhal. Pak Eka, baik atau enggak? Ini mulai nama harus anda hafal satu-satu. Pak Eka mana Pak Eka? Baik atau enggak tadi Pak Eka? Jawab. Enggak kedengeran suaranya. Hah? Apa? Kalau semua jawab kayak gitu kayak enggak usah nanya lah ini. Fadhal. Baik atau enggak? Antum minta mobil pas lagi sholat? Enggak. Enggak. Oke, sebelumnya Anda katakan bahwasanya itu khilaf di antara ulama. Apakah baik meminta suatu keinginan dunia pas antum lagi sholat? Itu hati-hati tuh Shopee itu pas lagi sholat, Shopee itu dunia doang isinya. Satu pendapat bahwasanya tidak baik, bahkan boleh jadi tidak diterima doa. Ini salah satu pendapat. Meminta dunia di selagi salat. Kenapa? Karena salat adalah amalan akhirat. Maka meminta dunia, talabud dunya bi'amalil akhirah, itu tidak boleh. Mencari dunia dengan amalan akhirat itu tidak boleh. Itu satu pendapat. Pendapat lain mengatakan boleh. Dengan dalil Nabi SAW mengatakan, yaitu berdoalah kalian doa-doa yang kalian suka. Arti bebas ya, bebas. Mutlak, mau dunia mau akhirat. Jadi khilaf di antara ulama. Antum pilih yang mana tadi? Ketika udah ada khilaf mulai tergoda nih. Boleh deh. Saya tadi bilang nggak boleh, nggak bisa karena saya pengen kokoh aja dilihat gitu biar
kelihatan wah kencang gitu. Insya Allah yang tepat adalah boleh, ikhwan. Boleh. Selama salat tersebut asasnya bukan dunia. Paham gak, ikhwan? Gimana? Ngerti? Selama salat tersebut asasnya bukan dunia. Niatan dari awal salat itu cuma supaya apa? Dapat mobil. Enggak, bukan itu. Paham? Adapun doa tersebut nyari mobil, minta mobil, itu doa sisipan aja. Ekstra. Ya pas akhir-akhir aja keinget pengen beli mobil. Ah enggak apa-apa. Minta sama Allah mobil. Faham di sini ikhwan insyaallah ya. Jadi boleh. Lebih-lebih kalau ternyata sebenarnya itu cuma wasilah doang buat akhirat antum. Allahumma a'tini sayyaratan takfini li ta'lim misalnya. Ngerti anak-anaknya ya? Li ta'lim buat ngajar berarti buat ustaz dong. Ya Allah berikanlah saya mobil yang mencukupi saya untuk mengajar. Tapi anak nggak mau, ini bukan anak, kasusnya bukan anak nggak kayak gini. Anak pakai motor Supra aja udah alhamdulillah, kalau pakai mobil anak terlambatnya lebih lama lagi nih tadi. Ya, itu boleh untuk ngajar, berarti kan untuk beramal saleh, maka boleh. Faham di sini, kayak itu boleh. Maka tafadhol antum doa minta apa aja. Ya Allah, saya minta kepada Engkau rizki yang banyak. Ya rizki kan dunia, ikhwan. Rizki Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban. Ya, dunia. Maka boleh. Tapi sampai mana kok kita bisa ke situ ya? Ittiba' ya. Kemudian yang ketiga, ittiba' dari segi muamalah. Ittiba' dari segi muamalah. Mengikuti Rasulullah SAW dari segi muamalah ini adalah sesuatu yang sifat asalnya bukan ibadah. Dia seperti muasyarah, pergaulan terhadap makhluk, transaksi. Dan termasuk bagian yang kita maksud muamalah di sini termasuk di dalamnya adalah akhlak. Akhlak. Karena akhlak itu adalah media muamalah. Segala muamalah medianya akhlak. Dan muamalah terbagi menjadi dua. Muamalah ma'al khaliq dan muamalah ma'al khalq atau makhluk. Bermuamalah, bergaul terhadap Allah Ta'ala, berhubungan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan muamalah terhadap makhluk. Ya. Kalau muamalah terhadap Allah Ta'ala itu jelas ibadah itu maksudnya. Itu nanti masuknya ibadah. Kita nggak ngomong itu. Sekarang muamalah terhadap makhluk membutuhkan akhlak. Ya, jadi muamalah ini segala yang terwujud dari akhlak manusia. Dari segi akhlak kita ikutin siapa ya kawan? Ikutin Nabi SAW. Karena kesempurnaan segala akhlak mulia ada pada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Inna mabu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Qadarullah ada di antara orang liberal sebenarnya, jahil. Walaupun anaknya kiai, tapi jahil. Dia bilang kita harus menghormati dan menghargai Yahudi dan Nasara dan orang-orang kafir. Nabi saja itu hormat loh sama mereka, itu kata orang ini. Pakai dalil dong. Kalau nggak pakai dalil nggak kuat. Dalilnya adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Itu dalil. Paham nggak dalil dan pendalilnya gimana? Sesungguhnya aku ya Rasulullah, yaitu Rasulullah, diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Ini hati-hati, ini syubhatnya nih. Antum harus bisa jawab nanti. Ya. Makanya hafalkan ini. Hafalkan syubhatnya dan jawabannya. Karena syubhat ini dilontarkan oleh salah satu orang di atas, kalangan atas kita. Apa kata dia? Kita itu wajib menghormati seluruh agama. Karena Nabi SAW menghargai dan menghormati seluruh agama. Yang ujung-ujungnya apa?
ujungnya bakal bilang seluruh agama tuh sama aja gitu, Bang. Ujungnya gitu, tapi belum sampai situ. Itu baru step, langkah. Dalilnya apa? Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Oke. Maka istinbatnya gimana kata orang ini? Lihat, Nabi itu menghormati dan memuliakan agama-agama lainnya. Dengan mengatakan menyempurnakan akhlak, berarti agama-agama lain punya akhlak. Dan diadopsi oleh Rasulullah kemudian disempurnakan. Berarti Rasulullah menghormati akhlak-akhlak agama lain. Dan di antara akhlak itu adalah budi pekerti, yaitu tradisi kenusantaraan kita. Atau agama lain punya akhlak tersendiri. Terutama orang Buddha misalnya. Gimana menurut Anda? Rasulullah menghormati mereka semua. Maka kita harus menghormati semua agama. Ujung-ujungnya apa? Di antara bentuk penghormatan semua agama apa? Kita rayakan selamat Natal, kita rayakan selamat Easter, selamat ini, selamat itu. Dan kita bergabung bersama mereka. Kirim nasi tumpeng, kemudian nyanyi misa bareng-bareng. Itu ujungnya gitu. Demi apa? Alasannya apa? Menghormati seluruh agama. Paham di sini kan subhatnya? Apa jawabannya? Ya akhi. Di zaman Nabi itu, Nabi dakwahnya fokusnya kemana? Di periode Mekah ke orang musyrikin Quraisy, ya kan ya? Di periode Madinah musyrikin dan juga apa? Orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ketahuilah, akhlak baik orang Yahudi dan Nasrani itu didapat dari mana? Nabi-nabi terdahulu, ya enggak? Ujung-ujung ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Benar enggak? Kemudian ke Nabi Ishaq. Kemudian Nabi Yaqub. Bani Israel. Paham? Kaum musyrikin Mekah, mereka ada enggak punya akhlak? Ada yang berakhlak, Masya Allah. Di antaranya jujur, syaja'ah, kuat berani, ya. Akhlak baiknya ada. Tapi didapat dari mana ya kawan? Dari atas-atasnya. Nabi siapa? Ismail. Sebelumnya Nabi siapa? Ibrahim. Berarti akhlak mereka itu, akhlak beragama mereka itu berasal dari Nabi sebenarnya. Maka Rasulullah sempurnakan. Karena sudah banyak terdistorsikan. Akhirnya Rasulullah sempurnakan akhlak yang mulia itu. Paham di sini kawan? Itu satu. Kedua, ketika kita dapati agama Yahudi Nasrani, akhlaknya ada yang mulia. Orang-orang musyrikin, akhlaknya ada yang mulia. Taib. Sekarang saya tanya kepada antum. Ketika antum mendapatkan ada septic tank, tahu septic tank ya kawan? Ini harus tahu, septic tank harus tahu supaya antum harus tahu keburukan supaya tidak terjatuh ke dalamnya. Septic tank. Ya. Isinya apa isinya? T41 isinya. Ya, itu kode ya, T41. Ya. Kalau pakai bahasa Arab susah. Ta wahid wa arba'un, susah. Ya, baik. Ternyata ada sebongkah emas di situ. Emas hakiki, bukan emas majazi. Bukan lele emas dan emas lainnya. Emas hakiki. Ini emas sungguhan ada di situ. Baik. Antum ambil emasnya atau ambil seluruhnya? Seluruhnya. Semoga Allah beri antum hidayah, ikhwan. Antum ambil emasnya doang, terus antum bersihin, atau ambil seluruhnya juga? Emasnya terus dibersihin nggak? Dibersihin, disempurnakan, sempurnakan. Nah, kalau antum sendiri punya emas, ini punya emas, antum nggak ambil emas itu, rugi nggak antum? Nggak rugi juga, karena kan kita punya emas sendiri, gitu ya. Ketika kita menghargai, bukan menghargai, kita mengambil, ini akhlak orang-orang jahiliyah ada bagusnya nih. Ini akhlak orang Yahudi sebagian ada bagusnya. Kita gitu. Apakah berarti kita menghargai agama Yahudi? Paham gak ikhwan? Ketika kita mengambil sebongkah emas di septic tank karena kita mencari kebaikan emas itu, apakah berarti kita menghargai telek-telek yang ada di situ? Enggak kan? Itu. Jawabnya kayak gitu. Iya. Ketika antum melihat ada citos yang masih bungkusannya masih utuh, belum kebuka,
di tengah-tengah sampah. Antum ambil Cheetos itu apa antum ambil semuanya? Dan antum lapar. Apa antum ambil semuanya? Enggak, ambil Cheetos itu, bungkusnya mungkin bersihin, dalamnya masih bagus, dimakan. Paham di sini, kok? Bukan berarti kemudian kalau gitu. Rasulullah aja ngambil peradaban dari peradaban Yahudi Nasrani atau musyrikin jahiliyah, ada akhlak-akhlak baik yang disempurnakan oleh dia. Oh, berarti Rasulullah mengapresiasi jahiliyah. Enggak, wahai Bambang, tidak. Tidak seperti itu. Itu tuh pikiran antum aja. Enggak kayak gitu. Iya. Tapi gitu aja lah. Ini karena udah jam 9 ya. Ada pertanyaan apa enggak, ikhwan? Insya Allah kita nanti lanjut di masalah nasihat dari Rasulullah. Insya Allah akan dapat. Nasihat para Rasulullah belum kita tuntaskan. Jadi nasihat para Rasulullah itu dari segi apa? Aqidah, dari segi ibadah, dan dari segi muamalah. Wallahu a'lam. Wah, jangan banyak-banyak dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai hadis man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Faqihu fid din di sini apakah paham saja tapi tidak mengamalkan atau paham sekaligus mengamalkan agama ini? Karena banyak dai-dai sekarang yang paham hadis, paham agama tapi menentang sunnah dengan pemahaman agamanya. Baik. Kata Nabi SAW, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, mutlak ya, maka Allah akan membuat dia paham akan agama. Oke? Antum percaya nggak ini? Sahih nggak ini? Ya sahih kata Nabi kok, gitu kan. Lalu pertanyaannya, apakah paham di sini mensyaratkan harus dengan amalan atau tidak? Dalam hadis mutlak memang, yufaqihu fiddin, Allah pahamkan agama. Karena sekarang memang banyak dai, jangan dai, mungkin kita sendiri paham akan agama di beberapa hal, tapi kita melanggarnya. Apakah di sini kita diinginkan oleh Allah kebaikan? Ikhwan, Allah menginginkan kebaikan pada hambanya, itu tidak semuanya sama. Karena apa? Karena khair, sebagaimana hasanat, kebaikan, itu kadarnya beda-beda, ikhwan. Kadarnya beda-beda, enggak sama, ya. Paham ya, ikhwan? Kadarnya beda-beda. Maka barangkali ada yang Allah kadarkan dia cuma sampai paham agama saja, tapi amalannya amburadul. Iya, tapi tetap dia baik nggak? Allah berikan kebaikan buat dia. Karena siapa tahu dengan pahamnya dia akan agama, melanggarnya dia, tapi dia paham suatu saat akan taubat. Mungkin nggak? Mungkin. Ya. Jadi tetap Allah Ta'ala membiarkan dia, memberikan kebaikan buat dia berupa pemahaman agama. Terlepas dari dia beramal atau tidak. Dia tetap mendapatkan kebaikan dari Allah berupa pemahaman. Gitu ya. Jadi tidak disyaratkan apa? Dia akan mengamalkannya seluruhnya atau sebagian, enggak disyaratkan begitu. Karena hadis ini mutlak. Siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan buat dia faham akan agama. Terlepas dari apa? Dia mengamalkan atau enggak. Adapun untuk disebut sebagai faqih, maka kalau kita merujuk ke salaf, bukanlah seorang faqih kecuali yang mengamalkan fikihnya, mengamalkannya. Nah, itu baru. Tapi ini enggak ada kaitannya dengan hadis mayuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Ya. Jadi cukup seseorang memahami agamanya, itu berarti Allah telah membukakan kebaikan buat dia yang banyak. Terlepas dari dia apa? Mengamalkan atau tidak. Ya begitu. Wallahu a'lam. Contoh lainnya dari hadis lainnya, misalnya seseorang Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau misalnya saya cukup, itu udah pernah kita bahas kalau nggak salah, yaitu menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, yaitu menunaikan sholat, menunaikan zakat atau puasa, dan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Apakah aku masuk surga? Iya, kata Nabi, masuk surga. Dan enggak ada amalan sunnah berikutnya, enggak ada. Cuma amalan wajib saja. Masuk surga, kata Nabi SAW. Iya, masuk surga. Busra buat dia, kabar gembira buat dia. Karena apa? Karena dia tidak melanggar, ya kan?
Di sini mutlak masuk surga, dan ketahuilah surga itu berderajat. Ya, kalau dia beramal itu saja dan dia masuk surga, mungkin masuk surga yang rendah, bukan yang tinggi, bukan. Begitu sebagaimana Allah Ta'ala memberikan kebaikan pada orang beda-beda. Ada yang cuma pemahaman saja, ada yang pemahaman dan amal. Tapi selama sudah Allah berikan pemahaman yang benar, maka itu baik buat dia. Afan Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya membicarakan atau menghibah atasan ketika sang atasan ada kesalahan atau ada kebijakan yang dirasa kurang sreg? Kalau misalnya ini berkaitan dengan hak, maka boleh dia konsultasi pada temannya. Ini kok saya dipotong ya gajinya misalnya. Kenapa saya gini-gini padahal saya nggak ada salah loh ini. Kenapa atasan kita kayak gini ya? Itu boleh kalau misalnya memang antum ada hak yang dilanggar ya. Karena ini masalah muamalah, ini masalah bisa masuk ke dalam hutang atau lain-lainnya. Tapi kalau misalnya atasan ini ada kesalahan pribadi saja pada dirinya nggak boleh. Ya, kesalahan pribadi kayak apa? Ketemu kemudian mungkin atasan ini lupa nyapa. Maka ini masalah personal syakhsi ya, maka nggak usah antum tuturkan ke orang-orang. Tapi kalau masalah ini masalah muamalah, akad dan semisalnya, maka boleh antum konsultasi atau beritahu ke teman-teman, kenapa kok bos saya udah nggak menggaji saya 3 bulan. Nah, ini kan berarti masalah hutang yang nggak dibayar-bayar, maka boleh untuk disebarkan keburukan di poin ini saja. Ya begitu. Atau kebijakan yang dirasa kurang sreg. Kalau kebijakan ini zalim dan merampas hak, maka boleh dikonsultasikan ke teman-teman. Ya begitu. Tapi kalau kebijakan ini hanya antum ada sentimen pada kebijakan ini, maka nggak boleh. Ya, misalnya kebijakannya apa? Karena demi maslahat, misalnya kebijaksanaannya adalah menambah pegawai perempuan misalnya. Misalnya. Terus antum mau mencak-mencak sama teman-teman, gimana sih gini? Nggak boleh. Karena mungkin ada alasan di balik itu, gitu loh. Ya seperti itu. Bismillah, bagaimana sikap Ahlus Sunnah menyikapi pemimpin yang zalim dan cara menasihatinya? Ya, kalau antum cara menasihatinya adalah berbicara secara sir terhadapnya. Ini akan masuk insyaallah pada waktunya ini, pekan depan insyaallah. Bagaimana nasihat li wulatil umur atau li aimatil muslimin, ya insyaallah akan dibicarakan pada pekan depan insyaallah taala. Yaitu caranya apa? Menasihatinya 4 mata kalau bahasa kita. Tidak bisa, ya udah isbir, sabar. Dan kalau antum bisa menasihati 4 mata, masya Allah. Adapun diterima atau tidaknya, itu biar urusan dia sama Allah. Dan setelah menasihati, antum tidak boleh mempublish nasihat tersebut ke umum. Nanti akan ada pembahasannya insya Allah. Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka sama seseorang. Wah, ini mulai ini. Mulai melenceng ini. Tapi bagus ini. Suka sama seseorang itu bagus ya. Daripada suka sama sesehewan ya. Saya berharap bisa menikah dengannya. Saya sampai merubah diri, apakah itu baik? Apa maksudnya ya kan? Merubah diri? Jadi apa gitu? Hah? Jadi Ultraman atau jadi Satria Bio X atau gimana? Ini bujang. Baik bujang maupun bukan bujang bisa kayak gini, ikhwan. Jadi jangan ketawa juga, antum bisa tertimpa fitnah juga gitu. Iya. Jadi manusia itu selama nyawa di kandung raga, maka manusia itu urdatun lil fitan. Manusia ini selama masih hidup itu sebenarnya masih berpotensi mendapatkan fitnah, gitu. Mungkin saudara antum yang mendapatkan fitnah ini, antum enggak, alhamdulillah, bersyukur. Tapi jangan memastikan diri antum selamat dari fitnah ini, belum tentu. Belum tentu. Maka kita doakan semoga yang bertanya ini yang amat disayangkannya enggak menuliskan nama ya. Suka sama seseorang, ada beberapa kemungkinan. Imma suka di sini karena murni syahwat. Ya. Imma suka di sini karena ada kebaikan di balik suka itu seperti ingin menikah dengannya. Kalau suka cuman karena syahwat, maka ittaqillah, antum jaga pandangan antum. Jaga perasaan antum dan minta sama Allah Ta'ala, minta sama Allah dengan doa,
Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, itu minta sama Allah. Itu ada doanya di Sahih Muslim. Ya Allah, datangkanlah kepada diri saya ketakwaannya agar tidak terfitnah. Dan sucikanlah, bersihkanlah jiwa saya. Engkaulah yang sebaik-baik pembersih untuk jiwa saya. Engkaulah penolongnya, pengurusnya. Gitu minta sama Allah. Kalau antum suka murni syahwat tanpa ada keinginan untuk menikahinya, tanpa ada beranjak dan usaha untuk menikahinya. Tapi kalau antum ingin menikah dengannya, saya berharap bisa menikahinya, alhamdulillah. Berarti antum ingin berbuat ihsan. Selama dia itu, perempuan tersebut belum menikah. Yang kalau perempuan udah menikah, jangan antum berandai-andai. Insya Allah stoknya masih banyak lain. Ya, yang udah nikah udah biar aja, lepas aja udah. Yang belum nikah, akhwatnya, antum berharap berandai bisa menikah dengannya, maka yang kita nasihati di sini adalah segerakan niat antum untuk direalisasikan. Dia ikhtiar. Saya sampai merubah diri apakah itu baik? Insya Allah baik kalau merubah diri menuju kebaikan. Antum mempersiapkan diri, memantaskan diri antum untuk menikah. Dengan cara apa? Dengan cara bertakwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, mencari nafkah lebih amanah dan lebih giat lagi. Itu insya Allah wasilah yang terbaik agar antum mendapatkan jodoh yang insya Allah Allah muliakan. Begitu. Tafadhol, berubahlah menjadi baik. Yang tadinya ketika masih liar, suka nonton-nonton yang gak benar atau melihat hal yang haram, ketika antum menancapkan diri, saya akan menikah dengan dia insya Allah. Maka antum wattinu anfusakum, kuatkanlah, tancapkanlah diri antum untuk menikah seperti itu. Berubah diri menjadi yang lebih baik, itu jauh lebih afdol daripada antum terfitnah. Makanya ada seorang syekh atau seorang guru atau syekh, ya, lupa. Syekh ini atau guru ini menganjurkan murid-muridnya yang bujang segera nikah. Nikah cepat ya. Kan kadang-kadang kan guru kan nggak mau, antum jangan nikah dulu nanti nggak fokus. Tapi ini guru ini malah sebaliknya, cepat nikah antum. Nikah cepat. Ditanya sama rekannya atau murid lainnya, Syekh kenapa antum antum kok malah menganjurkan murid-murid antum cepat-cepat nikah? Maka jawabannya apa? Lebih baik aku melihat muridku kesulitan mencari nafkah untuk keluarganya dibandingkan kesulitan menghadapi fitnah. Mana yang lebih sulit, ikhwan? Sulit mencari nafkah atau sulit menghadapi fitnah? Hah? Mana yang lebih sulit? Sulit menghadapi fitnah, jelas. Antum sulit mencari nafkah, itu jelas ibadah. Antum menghadapi fitnah, belum tentu antum kuat. Maka kalau misalnya terfitnah lah hati antum, pengen nikah sama fulana, ana sarankan antum jadilah rejal, laki-laki. Jangan punya otot gede doang, main futsal jago, sebelah blok sana, tapi giran untuk nikah. Jadi rijal. Datangin langsung. Tanya di mana rumah bapakmu. Bapakku udah meninggal, Mas. Ya udah, abangmu. Tanya. Iya. Tag diri antum dia. Titipkan diri antum, nama antum di hati dia. Kasih tahu anak pengen sama anti. Kasih tahu bapak anti. Tapi jangan kayak gini ngomong ya, jangan kayak gini. Ini mengintimidasi, ini namanya meneror ini. Gak antum bilang, kalau emang antum suka dengannya, antum bilang sama Allah Ta'ala, ya Allah saya suka Pak Fulana. Istikharah antum kemudian. Nazar. Entah nazar dengan kesepakatan, atau nazar dengan rencana, atau gimana caranya, fadl. Ini kok anak jadi melangkahkan ini supaya kasihan orang seperti ini, kasihan. Dia sepertinya suka lagi kasmaran ini. Maka anak kasihan. Tuh lihat, semua putih, dia doang yang kuning. Ya. Lihat, ini isyarat dari bawah dia itu beda. Saya beda, Ustaz. Saya ada sesuatu, Ustaz, gitu kan. Kasihan. Maka anak mohon kepada Allah Ta'ala agar membimbing penulis ini supaya cepat menikah. Ya. Emang antum tak? Antum siapa? Poin siapapun lah, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya cara taubat biar diterima gimana Ustaz? Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Caranya nasuha. Ya, nasuha itu apa? Terus ad-dinu an-nasihah. Ini taubatnya itu nasuha, ikhlas. Taubatnya itu ikhlas.
Bersih taubatnya, murni karena Allah. Bukan taubat karena gak enak sama fulan. Bukan taubat karena takut kesehatannya terganggu. Bukan. Tapi karena Allah Ta'ala. Ada faktor-faktor dunia mungkin gak enak sama fulan. Ada. Atau kesehatan ada. Tetapi intinya lillahi ta'ala saya benar-benar. Itu dulu. Ya. Karena kalau antum taubat, mau taubat bukan karena Allah. Tetapi karena gak enak sama istri. Gak enak sama mertua. Gak enak sama teman kerja. Gak enak sama bos. Enggak, antum belum taubat nasuha. Enggak, antum belum taubat nasuha. Belum bersih taubat antum. Maka yang paling pertama supaya taubat diterima dan benar-benar adalah antum taubat karena Allah. Itu kedua. Pertama. Kemudian kedua, istighfar dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kemudian yang ketiga, antum berhenti dari dosa yang antum taubatkan itu, berhenti. Ya, dan enggak usah mikirin lagi. Walaupun kelak mungkin terjerumus lagi, tapi yang penting ketika taubat hilangkan itu semua. Gitu. Ya, maka taubat antum insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai sini aja insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.